warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Pak Yadi, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Ini Pak Yadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini tidak mohon tidak dijadikan beban. Ini hanya sekedar untuk saling sharing. Kemudian Pak Yadi juga bisa mengaktualisasikan dirinya, mengeksplor pengetahuannya Pak Yadi terkait dengan pembelajaran yang ada di sini. Jadi tujuan kita itu menggali potensi sama-sama, Pak Yadi juga, saya juga. Kira-kira Pak Yadi mohon izin sebelumnya, apakah diperkenankan kapan itu saya ikut dalam belajarnya Pak Yadi di kelas? Insya Allah minggu depan kira-kira Rabu ya Pak? Iya, Itu insya Allah. nanti kan dapat. Jadi rencananya Pak Yadi hari Rabu itu mengajar apa Pak Yadi? Ya, yang sudah saya jadwalkan itu rencana saya itu balon uang saya ambil balok rencana saya ambil luas permukaan Pak. Oh, itu rencana saya. Iya, menemukan luas permukaan. Iya. Oke. Bagaimana bisa menemukan luas permukaan suatu balon. Oke. Ini Pak Yadi. Rencananya. Iya, jadi babnya geometri bangun ruang di kelas 6. Oke. Kemudian strateginya Pak Yadi gimana? Strategi Pak Yadi mengajar di kelasnya Pak? Ya, ini kebetulan ini saya ada kardus kebetulan ya. Kardusnya apa ini? Es krim. Iya. Karena banyak di sekolah. Memanfaatkan Saya manfaatkan ya. ya di gudang ini kan. Nah, saya manfaat ini supaya apa? Satu, tidak terbang sia-sia. Dua, jelas. Ya. Nah, mula-mula nanti saya bentuk seperti ini saya kembalikan untuk semula seperti ini. Iya. Saya tanyakan anak-anak ini bentuknya bangun apa. Setelah dia paham bahwa ini adalah bangun ruang berupa balok, kemudian baru saya sampaikan kita akan mencari luas permukaan suatu balok. Sebelumnya kita jelaskan dulu mana sih permukaan itu. Karena kalau mereka jelaskan nggak tahu mereka nanti. Iya. Jadi luas ini semuanya ini yang ada di luar ini, yang tampak ini termasuk bawahnya ini. Nah ini nanti mereka akan tahu mana sih permukaan. Ya permukaan tidak semuanya ini. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakangnya, tambah depan, tambah belakang. Jadi klik semua. Nah ini mereka akan jelas, oh permukaan itu adalah ini semuanya ini. Kemudian barulah kita berusaha bagaimana mencari luas suatu permukaan. Nah rencana saya anak-anak sebentuk kelompok, kemudian ini saya bongkar atau anak-anak juga bisa bongkar, akan membentuk jaring-jaring. Halo. Nah, tapi saya sudah siap, sebelum anak-anak siap, saya sudah siap. Nah ini, karena kan mau supervisi, jadi saya siapkan dulu. Nah, setelah saya bongkar, akhirnya seperti ini. Nah, kalau ini nanti kita lepas satu, akan membentuk satu jaring-jaring. Nah, ini membentuk jaring-jaring. Nah, ini nanti kenapa ini bisa berpisah? Ya nanti nanti saya arahkan untuk digabung dulu, sehingga ini juga begitu digabung dulu dengan kelompok nanti akan lebih cepat. Nah, barulah nanti tiap kelompok itu masing-masing anggota akan mencari luas bagian dari balok ini, masing-masing sisi maksudnya. Nah itu kemudian digabungkan, terus karena masing-masing ini sisi itu ada yang sama, nah nanti akan menemukan suatu rumus permukaan balok.
Nah, nanti anak-anak akan tahu sendiri nanti. Secara tidak langsung dia akan tahu. Oh, kok bisa 2 kali, kok enggak 6 kali. Nah, jadi ada maksudnya kenapa harus 2 kali nanti. Dia akan menemukan sendiri. Kok enggak 6 kali, kok enggak 4 kali, kenapa harus 2 kali? Nanti ketika dia mencari dalam kelompoknya nanti akan tahu. Oh, ternyata 2 kali. Ya, itu artinya masing-masing sisi ada 2 sisi yang sama. Nanti secara tidak langsung dia tahu sendiri. Jadi memang sebelumnya tidak saya kasih tahu, biar nanti dia tahu sendiri, mencari sendiri. Baru nanti terakhir baru kita bareng-bareng. Oh ternyata rumusnya ini. Itu maksud saya begitu. Jadi anak itu biar menemukan sendiri. Iya, maksudnya gitu. Itu dibuat per kelompok ya? Kelompok nanti. Anak-anak saya bentuk kelompok. Nanti kurang lebih berapa kelompok? 4 kelompok atau 5 kelompok gitu. Ya. Pak Yadi, boleh tanya sedikit Pak Yadi? Oh, ya. Kira-kira Pak Yadi kan ingin menerapkan pembelajaran dengan cara siswa berkelompok tadi ya, dengan berdiskusi. Boleh tahu alasannya apa Pak Yadi? Kenapa nggak dibuat per kelompok Pak Yadi? Alasannya satu, bicara lebih menyenangkan, karena bareng-bareng. Yang kedua, masing-masing anak akan tahu tugasnya masing-masing, artinya membentuk suatu kekompakan. Jadi kalau dia itu berkelompok harus kompak. Nah setelah itu membentuk suatu kesepakatan. Kesepakatan apa? Ya kalau seperti kita musyawarah itu loh Pak. Oh iya. Berarti kita ada kesepakatan, entah di RT atau di mana pasti ada suatu keputusan. Nah nanti setelah masing-masing anggota kelompok berhasil mencari luas sisi tadi itu, mereka musyawarah, mereka satukan, akhirnya ketemulah yang namanya rumus permukaan tadi itu. Barulah nanti kita masing-masing anak-anak apa presentasi. Oh iya. Nanti ada presentasi di depan. Ada, masing-masing. Semoga waktunya cukup. Iya. Kemudian setelah itu diberikan apa setelah presentasi untuk alat evaluasinya berupa tes atau evaluasinya itu rencana saya buat tes ya lembar itu individu. Iya. Karena mereka nanti setelah dibahas mereka akan tahu setelah terakhir kelompok dia tahu luas permukaan. Nah, nanti tesnya ya tentunya tentang si balok tadi. Bisa luas permukaan, ya bisa banyak sisi. Dia kan tahu tadi, sisinya ada berapa, titik sudut dan yang lainnya. Maksudnya gitu. Terima kasih Pak Yadi. Saya kira persiapannya sudah matang. Nanti tinggal hari Rabu Pak Yadi ya. Insyaallah nanti Mbak Bijit bisa saling Pak Yadi. Saya juga belajar dengan Pak Yadi. Sama-sama. Saya juga belajar dari apa yang disampaikan Pak Yadi. Nanti juga untuk pengembangan kita bersama. Ya. Mungkin itu Pak Yadi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Yadi. Enggak. Terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Selamat pagi Pak. Duduk. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak di pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tadi ingin yang semangat. Sekali lagi yang semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada pagi hari ini, apakah ada teman yang tidak masuk? Ada. Kalau saya lihat memang ada yang nggak masuk, ya. Perlu saya absen dulu ya yang tidak masuk ya. Oke. Siapa di sini? Kaisa dan Akbar. Situ? Haikal, Mari, Amalia sama Nata. Ya. Haikal, Mari,
anak-anak, pagi ini Pak Yadi ingin ngajak kalian bernyanyi. Pak Yadi ingin bernyanyi Ibu Kartini. Bisa kalian? Bisa kalian? Bisa. Mari kita nyanyikan Ibu kita Kartini dengan semangat. Kita hayati, jangan sampai loyo, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus semangat. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati. Nah, sekarang bangsa kita itu sudah banyak tercipta insinyur-insinyur. Tidak hanya insinyur laki-laki, juga ada yang perempuan. Banyak. Mereka telah bisa membangun gedung-gedung yang bertingkat, termasuk sekolah kita ini yang bangun insinyur. Kalau nggak insinyur nggak bisa. Ya, bisanya yang biasa. Tapi kalau insinyur digambar, didesain, diukur, jadilah sekolah. Nah, seperti di jalan-jalan Surabaya, ini sudah banyak gedung bertingkat. Di sini kita bisa melihat sebuah gedung-gedung bertingkat yang berbentuk apa itu? Balok. Ada bentuk balok. Selain balok? Kubus. Ada kubus, ya. Apa? Prisma. Kita lihat ya, kiri kanan kita. Ada yang prisma. Ada apa lagi? Tabung. Ada yang tabung. Misalnya apa itu? Bangunan apa itu? Apartemen. Ada yang bulat gini ya. Tabung. Apa lagi? Biasanya letaknya di paling atas itu ya. Nah, ya. Kalau terutama kita nanti akan menyelidiki, kita akan nanti mencari bagian-bagian ataupun sifat-sifat balok. Ya. Nah, Pak Yadi mempunyai sebuah bangun yang seperti Pak Yadi bahas tadi yaitu balok. Ya. Nah, balok ini mempunyai bagian-bagian. Mungkin anak-anak insya Allah sudah belajar di rumah ya. Nah, bagian balok yang ada apa? Ya, ulangi supaya ini tidak naik ya. Kebetulan tadi di gudang ini banyak. Kita manfaatkan benda-benda bekas ya. Nah, Pak Yadi ambil yang berbentuk balok. Nah, mempunyai bagian-bagian apa tadi? Satu sisi. Berapa banyak sisi ini? Kalau anak lihat, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Kalau kita itu ada berapa? Ini salah satunya. Di samping sisi ada apa di sini? Titik sudut. Ada berapa titik sudut? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apalagi? Susuk. Kita hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa? 12. Nah, dari sifat-sifat lebih tinggi tadi, ya, Pak Yadi ingin kalian mencari dari bagian-bagian balok ini nanti setelah Pak Yadi bagi masing-masing kelompok satu kotak kardus. Ya. Nanti satu kotak kardus ini kalian buka nanti ini, ya, dibuka semua kelompok 1.
Ada yang mau ikut satu ke sini? Siapa? Kelompok 1. Ya, ke sini satu aja. Berapa bintangnya? Yang kecil. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Kardus yang berbentuk bawang itu kalian buka sehingga membentuk jari-jari. Boleh dengan gunting. Kalau kalian bawa cutter boleh. Itu bisa juga dengan penggaris, dibuka dengan penggaris. Silakan buka kardusnya. Pelan-pelan biar tidak sobek. Nanti kalau sobek jari-jarinya tidak ketemu. Nanti jari-jarinya miring. Bisa dibuka. Kalau ada presernya, buka presernya. Keren buka? Kenapa sulit? Ya, tarik. Ditarik, buka tarik. Iya. Sehingga bentuk jari-jari seperti ini. Yang sudah diangkat. Iya. Ini belum. Oke, diangkat. Semuanya diangkat. Iya. Yang kalian angkat ini berupa apa namanya? Jari-jari. Jari-jari apa? Balok. Jari balok. Nah, sekarang turun. Untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan tadi. Silakan. Bella ke depan atau dengan siapa boleh? 2 anak boleh. Silakan. Kayaknya Pak Edi minta berhenti karena tadi juga banyak yang selesai. Bapak Bella diwakili siapa? Diwakili Wayan. Silakan Wayan di depan. Ya, berdua, silakan. Untuk kelompok yang lain, saya diminta berhenti untuk mengerjakan. Ini ada temanmu dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya untuk mengetahui, menemukan luas permukaan balon. Boleh? Nanti bikin papan dulu sih rumusnya. Ya, silakan. Kayaknya berhenti dulu, perhatikan temanmu. Silakan. Ya. Coba balonnya. Dijelaskan dulu temannya. Tapi kita nulis rumusnya. Mana balonnya nggak dibawa? Silakan teman-teman. Teman-teman. Saya dari kelompok keras. Tentang sisi dari balok. Sisi dari balok punya 2 sisi. Depan belakang, kanan kiri. Atas dan bawah. Dan juga balok juga punya titik sudut. Yang keras. Di belakang. Balok juga punya lusuk. Lusuknya ada 1, 2, 3, 4, 12. Suara yang keras. Biar temannya dengar. Ya. Sekarang kita akan mencari. Sekarang kita akan mencari luas permukaan balok. Nah, tulis rumusnya. Kita Sekarang menghasilkan panjang menghasilkan rumus. Rumus luas. rumus luas permukaan balok. Ya, silakan dituliskan rumusnya. Kalau sudah dipercaya oleh anggota, oleh kelompok, di depan harusnya, ya.
Oke. Kelompok ini nanti siapa? Siap. Ini hasil dari kelompok berapa, Mbak? Ini hasil dari kelompok 5. Nanti Pak Yati akan memanggil kelompok yang lain ya untuk ke depan menyampaikan seperti kelompok 5 ini tadi. Ya. Kita telah belajar keliling kota melihat bangunan apa? Apartemen. Bentuknya seperti bangunan yang bermacam-macam. Di antaranya tadi adalah balok. Kita tadi sudah belajar tentang balok. Mencari apa tadi? Luas permukaan balok. Dan semua kelompok tadi sama. Hasilnya berapa tadi? 2.502. Berarti kalian semua sudah bisa mencari sebuah luas permukaan balok. Semua kelompok sudah bekerja, Pak Yati keliling, Pak Yati lihat satu persatu, ya, pada sibuk menghitung. Ternyata hasilnya sama. Semua kelompok hasilnya sama. Untuk itu, karena luas permukaan kelompok tadi sudah kita ketemukan, masih ingat bagaimana tadi luasnya? 2 kali buka turun, boleh? Panjang kali lebar. Terus turun. Ulangi. Ayo beri lagi yuk. Luas apa tadi? Luas permukaan apa? Oke. Ketemu tadi adalah 2 kali panjang kali lebar panjang kali kemudian lebar kali hingga nanti dilanjutkan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Oke. Ya. Terus ke bawah sesuai dengan turunnya masing-masing. Tadi luas permukaan sebuah balok. Terima kasih anak-anak, kalian semuanya telah berpartisipasi untuk mencari sebuah rumus luas permukaan balok. Terima kasih semuanya. Pak diucapkan, Pak ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Yati ya. Ya, monggo. Pak Yati, tadi kan Pak Yati sudah melakukan pembelajaran yang dilakukan di kelasnya Pak Yati. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak disaringkan Pak Yati kira-kira temuan-temuan apa yang dialami Pak Yati ketika melakukan pembelajaran di kelasnya Pak Yati? Monggo Pak Yati. Ya, tadi setelah melakukan itu pembelajaran, ya kebetulan matematika dengan temanya mencari luas permukaan sebuah balok. Nah, karena di tempat kami tadi itu di gudang banyak kardus-kardus yang numpuk, akhirnya saya manfaatkan untuk
pembelajaran. Jadi dimanfaatkan, tidak terbuang. Nah, tentunya saya mencari dengan bentuk dan panjang yang sama, skalanya sama, sehingga nanti temuan anak-anak itu sama dalam mencari luas satu permukaan. Dan kebetulan tadi ya tidak kebetulan juga ya, sudah namanya dihitung yang tidak kebetulan ya. Nah, itu ternyata 5 kelompok sama semua. Dan asiknya itu mereka bagi. Misalnya bang itu ketika dibongkar akan tampak berupa jari-jari. Nah, mereka bagi. Setiap sisi itu ada yang hitung sendiri. Oh, per sisi ya Pak? Per sisi. Nah, kalau kebetulan kelompoknya itu ada yang tidak masuk, tadi ada yang masuk ya, ada yang handle. Jadi satu orang itu menghitung 2 sisi. Tapi nggak masalah karena apa? Yang penting hasilnya. Satu hasilnya, yang kedua itu tujuan saya tadi pengen anak-anak itu menemukan rumus sendiri, rumus permukaan suatu bangun ruang, yaitu balok tadi itu. Nah, ketika selesai ya lucu juga, ada yang dia minta duluan untuk presentasi, ada yang malu-malu gitu loh, itu letak di situ. Nah, itu mungkin satu kekurangan atau kekurangan ketika presentasi itu. Nah, kelebihannya ya mereka dalam satu kelompok itu ngerti kenapa sih kok enggak 5 kali kurung dan seterusnya itu. Kenapa kok harus 2 itu? Iya, kenapa harus 2? Nah, itu yang saya punya satu kebanggaan. Saya tanya, loh kenapa harus 2? Kok enggak 3, 4, 5, 6? Dia bilang karena ada 2 sisi yang sama, bentuknya panjang lebarnya sama, maka dia bisa menemukan luas permukaan tadi. Kenapa harus 2 kali? Di situ. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu anak-anak kompak untuk berhitung bareng dan ditugasi oleh ketuanya itu ya nurut. Nurut, tidak enggak ngeleng-ngeleng enggak. Ya, berarti ada kelebihannya. Ya, ada kelebihannya. Pak. Kalau boleh tahu pelajaran tadi kelebihannya, salah satunya juga dia. Kelebihannya satu lagi, si anak satu bisa jadi pemimpin. Yang kedua, yang namanya anggota bisa dipimpin. Berarti dia itu bisa dipimpin. Nah, yang berikutnya dengan berkelompok dia bisa menemukan suatu rumus luas permukaan balok tadi. Itu yang saya inginkan tadi. Tujuan utama itu. Nah, dengan seperti itu anak-anak kan bisa berkolaborasi dengan kelompok lain ketika dia lagi presentasi. Nah, di situ akhirnya dia bertanya dan ketemu, dia katanya begitu. Ya memang sama, ukurannya sama. Nah, itu yang saya banggakan. Cuman ini, kalau saya lihat itu dia tuh ketika asik menghitung, asik membagi anggota, kamu harus ngitung ini. Setelah itu, setelah semua selesai, dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu. Ketemulah yang namanya rumus tadi. Hanya ketika dia asik menghitung, asik mengerjakan, waktu ini yang perubahannya kurang bagus, kurang pas. Kekurangannya di situ. Iya, karena itu kan perluan itu enjoy gitu, enak, enjoy. Sudah nyaman belajar. Iya. Tapi kalau memang dikejar waktu, ya karena tadi kebetulan ada jam-jam studi. Cuma target saya itu selesai, tapi yang namanya anak kan beda-beda, jarang sesuai dengan target seorang gurunya itu. Maka kalau kita membuat kegiatan semacam itu, kita memang harus cari waktu yang pas. Artinya tidak terganggu dengan bidang studi. Jadi pas jam kita sendiri, sehingga kita mudah mengaturnya.
Jadi termasuk saya garis bawahi Pak Yadi. Ya. Jadi termasuk kelebihannya itu siswa itu dalam kelompok bisa berkomunikasi, bisa Ya, ya. berkolaborasi, Ya. kemudian dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya. Kalau istilah Jawanya itu ngomong anggotanya tadi. Ya, ngomong. Kemudian kalau kekurangannya tadi memang waktu ya Pak. Ya, butuh waktu Waktu yang panjang. butuh waktu yang cukup panjang karena kan ada proses di situ. Iya. Cuma solusinya Pak Yadi ke depannya nanti mungkin diberikan waktu yang cukup panjang, Waktu. tidak mengganggu jam yang lain. Iya, Makanya makanya Pak Yadi sendiri. kan kemarin Ya, kebetulan ada apa itu tidak studi. bidang studi Oh, iya. yang itu. Pak Yadi ke depannya untuk rencana tidak lanjutnya ke depannya apakah sering menggunakan model seperti itu lagi atau gimana Pak? Dalam berkelompok rencananya Pak Yadi ke depan. Perubahan itu asik seperti itu, asik. Kita nggak terlalu ngotot, gitu ya. Kita yang namanya guru biasanya yang namanya tangan dan mulut itu Iya. pasti bergerak. Betul. Dengan seperti itu kita agak nyantai, Iya. tapi pas. Nah, Justru anaknya yang aktif. yang anaknya aktif, dia bergerak, kita hanya mantau aja. Ya, betul. Kita datangi mana kelompok yang perlu kita datangi. Kalau dia kelihatan kok agak gelisah atau nggak pas, kita datangi. Kita lihat, oh ada lurus ya kita luruskan, begini. Enak begitu sebenarnya itu. Jadi kita tidak terlalu buang tenaga. Jadi Tapi hasilnya jelas. hasilnya jelas, mereka aktif ya gitu. Itu yang saya inginkan. Cuma satu harus waktu itu perhatikan supaya tidak putus di tengah jalan. Itu yang saya maksud. Iya. Pak Yadi terima kasih banyak atas Gitu. waktunya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk saling sharing dengan Pak Yadi. Ya. Di kelas 6. Mohon maaf Pak Yadi apabila saya mengganggu waktunya Pak Yadi. Enggak. Sebelumnya saya mohon maaf. Ya. Semoga menjadi ladang pahala Pak Yadi ke depannya nanti. Dan semoga kelasnya Pak Yadi menjadi kelas yang luar biasa. Amin. Pak Yadi juga menjadi guru yang luar biasa. Amin ya amin. Terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya monggo kalau saya lagi ada kegiatan seperti tadi monggo. Oke. Silakan masuk, ya apa saya malah senang. Iya. Anak-anak pun juga senang insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum.